Baik, malam ini kita akan mulai ke materi matematika SMP ya. Sebetulnya masih sama, masih mengulang materi matematika SD dari kelas 4 sebetulnya. Dannya sudah belajar tentang bilangan bulat ya. Halo? Kelihatan share screen-nya? Share screen-nya kelihatan? Nah, kayaknya jangan pakai yang ini deh. Sebentar ya. Kesini lagi deh. Salah. Halo, suara Bu Wiwin kedengaran jelas nggak? Jelas. Kedengaran ya? Waduh, suara apa itu? Apa? Suara apa itu? Aku lagi itu gedein suara earphone. Kenapa? Lagi gedein suara earphone. Oh, gedein suara earphone. Nah, nanti Dania download ya. Tadi Bu Win sudah share PDF-nya untuk BSE Matematika SMP kelas 7. Nanti Dania download ya. Iya. Download, bisa disimpan di laptop. Sudah punya laptop baru kan ya? Lebih bagus lagi nanti di print bukunya ya. Nah, di sini Dania bisa baca-baca nih. Di sini selain eh, kita belajar tentang bilangan, di sini juga ada sejarah bilangan ya sebagai pengetahuannya nih. Pengetahuannya nanti Dania bisa baca-baca ya. Sejarah mencatat bahwa permulaan munculnya bilangan atau matematika berasal dari bangsa yang bermukim sepanjang aliran sungai seperti bangsa Mesir di Sungai Nil, bangsa Babilonia, Sungai Tigris dan Efrat, bangsa Hindu di Sungai Indus dan Gangga, serta bangsa Cina di Sungai Huanghe dan Yangtze. Bangsa-bangsa itu memerlukan matematika, khususnya bilangan, untuk berbagai kebutuhan sehari-hari, seperti perhitungan perdagangan, penanggalan, perhitungan perubahan musim, pengukuran luas tanah, dan lain-lain. Pada perkembangan peradaban, matematika diperlukan dalam kegiatan perdagangan, keuangan, dan pemungutan pajak. Sistem bilangan yang digunakan oleh bangsa-bangsa zaman dahulu bermacam-macam hingga akhirnya berkembang menjadi bilangan yang sekarang kita gunakan, yaitu sistem bilangan Hindu-Arab. Nah, jadi kenapa manusia zaman dahulu awalnya kan tidak mengenal bilangan ya, atau perhitungan. Tapi kenapa kok tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya, tapi kenapa di dunia ini bisa muncul angka? Kenapa sih bisa muncul bilangan? Kenapa bilangan itu digunakan? Bahkan sekarang di sekolah-sekolah dipelajari. Kenapa sih harus ada pelajaran matematika gitu? Kan ngapain gitu? Susah-susah belajar matematika.
Kira-kira kenapa tuh? Yang Dania pahami, kenapa sih kita harus belajar matematika? Kenapa Dania? Udah aja pelajaran yang lain aja, misalnya bahasa Inggris, bahasa Arab, yang lain-lain. Gak usah lah belajar matematika. Kenapa tuh? Kenapa Dania? Karena matematika sedikit membosankan. Karena matematika Sedikit membosankan. maaf suaranya kedengaran sih tapi kurang jelas. Karena matematika Susah. susah, putus-putus ya. Tapi kalau suara Bu Win ke Dania terdengar jelas nggak? Putus-putus nggak? Jelas banget. Jelas ya, Alhamdulillah. Jadi matematika itu muncul, kemudian dibicarakan, ya kan? Kalau nggak dibicarakan pasti nggak akan ada gitu kan? Ya kan? Bilangan itu dibicarakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kegiatan apa? Ketika kegiatan perdagangan, ya kan? Kita jual beli nih, jual beli. Mau beli kacang misalnya, atau mau beli beras ya, yang kebutuhan pokok yang setiap hari kita beli untuk masak nasi. Mau beli beras segimana gitu kan? Beli berasnya segimana gitu kan? Kita harus menyebutkan. Akhirnya muncullah yang namanya satuan baku. Beli berasnya 5 kilo atau 5 liter. Nah, kilogram, kemudian liter, itu satuan baku ya. Itu semuanya akhirnya muncullah matematika, fisika ya. Itu udah karena kebutuhan gitu. Jadi bukan memang sesuatu yang orang mengada-ngada membicarakan sesuatu gitu kan. Tapi karena kebutuhan dia mau bilang mau beli beras, dia harus bilang harus bisa menggambarkan, harus bisa mendeskripsikan yang dia butuhkan seberapa banyak gitu kan. Kalau misalnya satuannya pakai gelas misalnya, seperti kemarin kita sudah belajar ada satuan baku dan satuan tidak baku. Kalau kita gunakan satuan yang tidak baku, misalnya pakai gelas, saya belinya 5 gelas berasnya. Kan 5 gelasnya gelas punya orang kan beda-beda. Kita tidak bisa mengukur dengan hal yang sama. Lalu satu gelasnya harganya berapa? Kan gitu. Nah, tapi kalau ada satuan yang baku, yang sama di setiap tempat, bahkan di seluruh dunia, atau untuk di Indonesia, atau di Bogor, atau di Condet, beras 1 kilogram yang merek Cianjur misalnya, harganya 10.000 misalnya gitu. Nah, jadi kan jelas gitu perhitungannya. Beras 1 kilogram. 1 kilogram itu beratnya semua orang ketika dikatakan 1 kilogram, semua orang langsung paham. Oh, 1 kilogram. 1 kilogram itu sudah tahu harganya, langsung orang bisa menentukan harganya. Harganya 10.000 misalnya. Seperti itu. Ya. Jadi kenapa muncul matematika, fisika? Itu karena kebutuhan. Karena memang kita butuhkan untuk kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Coba Dania ceritakan lagi apa yang Bu Mimin ceritakan barusan. Dalam mencatat bahwa permulaan munculnya bilangan matematika Hmm. dari bangsa yang bermukim di sepanjang aliran sungai seperti bangsa Mesir di Sungai Nil, bangsa Babilonia di Sungai Tigris dan Eufrat, bangsa Hindu di Sungai Indus dan Gangga, serta bangsa Cina di Sungai Huanghe dan Yangtze. Bangsa-bangsa itu memerlukan matematika khususnya bilangan untuk berbagai kebutuhan sehari-hari seperti perhitungan perdagangan, penanggalan, perhitungan perubahan musim, pengukuran luas tanah, dan lain-lain. Pada perkembangan peradaban, matematika diperlukan dalam kegiatan perdagangan, keuangan, dan
pemungutan pajak. Sistem bilangan yang digunakan olah bangsa-bangsa zaman dulu bermacam-macam hingga akhirnya berkembang menjadi bilangan yang sekarang kita gunakan, yaitu sistem bilangan Hinduara. Iya, jadi dari sini Dania bisa menyimpulkan nggak bahwa munculnya bilangan atau matematika itu adalah suatu kebutuhan, ya. Artinya kenapa kita mempelajari matematika? Karena kita butuh gitu. Ya. Jadi ya, oh ya, kita belum berdoa ya. Semoga saja apa yang kita pelajari adalah ilmu yang bermanfaat, ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Jadi suatu saat nanti mungkin Dania mau berbisnis atau misalnya mau menjadi astronot katanya ya. Ya, mau menjadi astronot tentunya harus belajar fisika dong, ya enggak? Belajar fisika, Iya, fisika nanti digunakan juga di dalamnya matematika. Akan ada hitungan-hitungan juga kan? Jadi matematika itu seperti alat gitu, ilmu alat. Ketika nanti kita belajar matematika, kita butuhkan alatnya, yaitu matematika. Dalam hal misalnya ilmu astronomi, nanti ada perhitungannya juga. Fisika itu banyak ya, ada di fisika, kalau Bu Wiwin dulu teknik sipil, kebanyakan pakai hukum Newton. Nah, itu dari fisika juga. Ketika belajar tentang hidrologinya, hidrolikanya, itu juga ada fisikanya juga. Nah, kebanyakan memang fisika gitu. Tapi alatnya adalah matematika. Maka di semester di tahun pertama sampai tahun kedua itu ada kalkulus matematika, kalkulus 1 sampai kalkulus 4. Jadi matematika itu sebagai alatnya yang akan digunakan ketika kita menyelesaikan masalah-masalah fisika. Kita butuh matematika untuk menyelesaikan masalah-masalah fisika gitu. Jadi ya kita harus menguasai matematikanya dulu, ya. Nah, di sini di bab pertama ini kita akan membahas tentang bilangan, ya. Nah, bilangan itu ada bilangan bulat. Bilangan bulat juga ada bilangan bulat positif, ada juga bilangan bulat negatif. Nah, bilangan ada bilangan bulat, ada juga bilangan pecahan, ya. Yang sudah pernah juga kan kita pelajari ya sebelumnya. Bilangan pecahan sebelumnya sudah kita pelajari dan di SMP juga dipelajari lagi gitu. Jadi jangan khawatir ya kalau misalnya kemarin masih ada beberapa yang sebetulnya sekilas sih sudah paham, cuma belum terlalu mahir dalam perhitungannya, tidak usah khawatir, nanti juga akan diulangi lagi. Nah, di sini. Jadi bilangan itu ada bilangan rasional, ada bilangan berpangkat. Nah, bilangan rasional itu ada bilangan bulat dan ada bilangan pecahan. Bilangan bulat dibagi lagi menjadi bilangan bulat negatif dan bilangan cacah. Bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya. Jadi bilangan cacah itu terdiri dari bilangan 0 dan bilangan bulat positif atau bilangan asli. Nah, kalau bilangan asli dimulainya dari angka 1, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau dikatakan bilangan cacah itu mulainya dari angka 0, 0, 1, dan seterusnya. Nah, ini peta konsep mengenai bilangan ya. Nanti Dania download BSE-nya, Dania bisa print, bisa baca lebih sering lagi ya. Kalau di sini mungkin hanya sekilas-sekilas aja, nanti supaya lebih puasnya lagi dan dia bisa mengulang-ulang kalau sudah di print BSE-nya ya. Nah, di sini juga ada sejarah tokoh ya, yang dia nanti di SMA ada nih bilangan Fibonacci apa nanti kepake nih.
Ini ternyata dari nama orangnya nih. Ada orangnya yang menemukannya. Nah, sekarang kita mengenal bilangan bulat. It's zoomnya terlalu bentar. Nah, ini ya gambarnya. Nah, bilangan bulat positif dan negatif itu digunakan diantaranya ya. Ini untuk menentukan suhu. Nah, ini adalah gambar apa ini, Dania? Penggaris. Pengukur. Di sini ada tulisannya nih. Apa? Dibacanya apa nih? Apa? Dibacanya apa ini? Yang ditandain nih? Termometer. Iya. Jadi Itu kenapa? yang buat orang sakit demam. Iya, betul. Tapi kalau ini termometernya lebih untuk mengukur suhu ruangan, bukan suhu tubuh, ya. Karena di sini ada derajat Celcius dan ada derajat Fahrenheit. Sebenarnya di materi SD juga sudah dikenalkan nih. Derajat Fahrenheit, Reaumur, Celcius sudah dikenalkan ya di SD. Tapi nanti kita akan ulangi lagi nih. Ketemu, nanti di fisika juga ketemu ya. Ini ada derajat Celcius, ada derajat Fahrenheit. Jadi ini termometernya, termometer untuk mengukur suhu ruangan, bukan untuk mengukur suhu badan. Kalau untuk mengukur suhu badan, satuannya hanya derajat Celcius saja. Ini derajat C itu singkatan dari derajat Celcius. Derajat F singkatan dari derajat Fahrenheit. Ya. Nah, jadi di sini angka-angka yang di sebelah kiri ini satuannya derajat Celcius. Nah, angka-angka yang di sebelah kanan ini satuannya derajat Fahrenheit. Jadi ketika di garis biru ini, nah di sini. Ketika yang di sebelah kiri menunjukkan angka 0, di sebelah kanannya menunjukkan angka 32. Berarti 0 derajat Celcius sama dengan 32 derajat Fahrenheit. Nah, itu sebagai patokannya ya untuk mengkonversi dari derajat Celcius ke derajat Fahrenheit. Nih. Sepanjang bulan Januari 2014, suhu di Eropa berubah secara drastis. Nah, Dania sudah pernah ke Eropa? Jalan-jalan ke Eropa? Kalau Turki itu Eropa ya? Setengah Iya. Eropa, setengah. Oh iya. Iya. Sudah pernah ke Turki ya? Pernah. Wah, Masya Allah. Senang ya jalan-jalan sampai ke Turki. Nah, Tapi untungnya nggak kena gempa pas itu. kenapa? Tapi untungnya nggak kena gempa pas itu. Oh, udah lama ya. Gempanya kan baru ya, baru terjadi ya. Nah, saat siang hari bisa mencapai 10 derajat Celcius. Ya, ini dibacanya apa? Dibacanya 10 derajat Celcius ya. Dibacanya 10 derajat Celcius. Siang hari bisa mencapai 10 derajat Celcius. Berarti 10 derajat Celcius itu panas atau dingin ya? 10 derajat Celcius dingin. Dingin dong ya. Kan kalau kita pasang AC aja di Jakarta biasanya berapa derajat?
16. 16 ya. 16 itu kalau di Jakarta ya udah lumayan lah. Lumayan dingin ya. 16 itu udah lumayan dingin ya. Iya. Nah, ini 10. 10 derajat Celcius berarti dingin banget ya. Di atas titik beku. Artinya 10 derajat di atas titik beku. Titik beku itu berapa? Titik beku itu adalah 0 derajat Celcius. Nah, sedangkan pada malam hari turun hingga 15 derajat Celcius di bawah titik beku. Nah, di sini Dania bukan hanya harus bisa menghitung saja nih. Ini sebenarnya sudah campuran pelajaran matematika dengan fisika ya. Sebenarnya di pelajaran matematika juga Dania itu bukan hanya harus pandai berhitung sebetulnya matematika itu. Tapi pertama yang harus dikuasai itu adalah bahasa Indonesianya. Kalau pelajaran bahasa Indonesia Dania suka nggak? Belajar ada juga pelajaran bahasa Indonesia belajar juga. Enggak, tapi aku suka. Seru. Nah, di pelajaran bahasa Indonesia itu ada bagaimana memahami kalimat, ya kan? Memahami suatu paragraf. Nah, jadi sebelum kita belajar matematika, kita juga harus belajar membaca dulu, memahami kalimat dulu, ya. Karena orang nggak tiba-tiba ngitung gitu kan, pasti ada ceritanya gitu kan. Pasti ada ceritanya. Pasti ada ceritanya. Beli beras 10 kilo harganya berapa? Ya kan ada ceritanya dulu nih, nggak tiba-tiba 10 kilo, apanya yang 10 kilo gitu kan. Berasnya, terus bayarnya berapa, ada ceritanya dulu gitu. Nah, seperti ini nih kita lagi cerita tentang apa? Tentang suhu. Ya kan? Nah, kita harus memahami dulu nih bahasanya. Bahasanya harus kita pahami dulu, ya. Di sini ada kata-kata 10 derajat Celcius di atas titik beku. Kemudian ada kata-kata 15 derajat Celcius di bawah titik beku. Nah, ini yang harus dipahami kata kuncinya nih. Di atas titik beku dan di bawah titik beku. Bu Win garis bawahi ya, sebentar. Sebentar. Di atas titik beku dan di bawah titik beku. Nah, berarti Dani harus tahu titik beku itu yang mana, ya kan? Iya. Nah, Harus tahu. iya harus tahu. Nah, ini dia titik beku. Titik beku itu berapa? Titik beku itu 10 cm. Ini titik beku tuh ini. Itu masih foto termometer. Nih. Titik beku itu berapa? Titik beku itu berapa? 0. Ini. 0 derajat Celcius. Nah, ini titik beku. Titik beku itu adalah 0 derajat Celcius. Jadi pada suhu 0 derajat Celcius, air itu membeku. Ya, jadi di freezer itu suhunya pasti di bawah 0 derajat Celcius atau di atas 0 derajat Celcius di freezer. Di freezer, suhunya di dalam freezer pasti di bawah 0 derajat Celcius atau di atas 0 derajat Celcius. Di atas. Air kalau ditaruh di freezer itu akan membeku, ya kan? Iya. Iya. Berarti suhunya itu di bawah 0 derajat Celcius atau di atas 0 derajat Celcius? Di 0 derajat Celcius. Di bawah, ya. Di bawah.
maka si air itu akan membeku. Ya kan? Di bawah 0 derajat Celcius. Nah, ini di sini dikatakan, berarti di sini sudah paham ya. Kalau siang hari 10 derajat Celcius itu di atas 0 ya, dengan kata lain begitu. Kalau siang hari 10 derajat Celcius di atas 0, artinya positif. Berarti plus 10 derajat Celcius, ditulisnya positif 10 seperti ini. Nah, ini pada siang hari. Pada siang hari. Pada malam hari turun hingga 15 derajat Celcius di bawah titik beku. Artinya 15 derajat di bawah 0 derajat Celcius. Nah, ditulisnya negatif 15. Nah, disinilah kita butuh yang namanya bilangan positif dan bilangan negatif. Jadi, positif 10 itu kita langsung paham. Artinya, 10 derajat di atas 0 derajat Celcius. Kalau ditulis negatif 15, maka artinya 15 derajat di bawah 0 derajat Celcius. Ya. Oke, jadi bilangan bulat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Pada garis bilangan, bilangan bulat positif terletak di kanan bilangan 0, sedangkan bilangan bulat negatif terletak di kiri 0. Nah, kita lihat gambarnya ya. Di SD sudah pernah ya? Sudah pernah belum Dania belajar bilangan positif dan negatif? Kayaknya sudah. Sudah ya. Ini di kelas 4 ini. Tentang bilangan bulat positif dan negatif. Ya. Nah, ini gambar pembagian bilangan bulat pada garis bilangan. Ya, seperti ini. Jadi di sini ada angka 0. Di sebelah kanan angka 0, ini namanya sebelah kanan angka 0 ya di sini. Nah, 0 ini disebut bilangan cacah. Bilangan cacah itu mulai dari angka 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Itu disebut bilangan cacah. Bilangan bulat positif itu dimulai dari angka 1. Bilangan bulat berarti bulat ya bilangannya ya. Bukan pecahan ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu disebut bilangan bulat positif. Nah, di sebelah kiri angka 0 ini disebut bilangan bulat negatif ya. Negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Terus ke sebelah kiri. Nah, ini pembagian bilangan bulat pada garis bilangan. Nah, berarti bilangan bulat positif itu sama dengan bilangan asli. Kalau nanti Dania menemukan istilah bilangan asli, Dania sudah paham. Oh, bilangan asli itu mulai dari angka 1. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Berarti sama dengan bilangan bulat positif. Nah, sedangkan gabungan dari bilangan bulat positif dan 0 disebut bilangan cacah. Ya, coba ulangi lagi. Tolong Dania jelaskan apa itu bilangan bulat positif, apa itu bilangan bulat negatif, apa itu bilangan cacah, dan apa itu bilangan asli. Silakan. Bilangan camah. Apa Ca- tadi? Cacah. Ini ada tulisannya. Tulisannya ada kan di sini ya? Bilangan cacah. Bilangan positif itu Hmm? lebih besar dari 0. Hmm? Kalau bilangan negatif lebih kecil dari 0. Ya. Terus?
Bilangan bulat positif dimulai dari angka berapa? 0. Bilangan bulat positif dimulai dari angka Dari Kak, angka 1 ya. Kalau bilangan cacah dimulai dari angka 0. 0. Oke. Bilangan bulat positif sama dengan apa? Bilangan bulat positif sama dengan apa? Sama dengan bilangan negatif. Sama dengan bilangan asli. Bilangan bulat positif itu berbeda ya dengan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif kan ke kanan, bilangan bulat negatif ke kiri. Bilangan bulat positif itu sama dengan bilangan asli. Sama dengan apa? Bilangan positif sama dengan bilangan asli. Iya. Dimulai dari angka berapa? 1. 1. Sekarang Bu Win tanya, kalau 1 itu bilangan asli, bilangan bulat positif, atau bilangan cacah, atau bilangan negatif? 1 nih, 1, angka 1. Angka 1 ini. Angka 1 ini bilangan bulat positif, bilangan asli, bilangan cacah, atau bilangan bulat negatif. Angka 1. Bilangan positif. Betul. Angka 1 adalah bilangan bulat positif. Betul. Kalau Bu Win bilang angka 1 adalah bilangan cacah, betul salah? Salah. Kenapa salah? Caca kan dari 0. Kan kata-katanya dari 0. Mulai dari 0. Kalau dikatakan mulai dari 0, tandanya kan pakai tanda panah. Berarti 1 termasuk bilangan cacah bukan? Iya. Iya. Karena di sini tandanya lihat, tanda panahnya kan mulai dari 0. Kalau mulai dari 0 artinya 0, 1, 2, dan seterusnya. Ya. Jadi 1 adalah bilangan bulat positif, betul. 1 adalah bilangan cacah, betul juga. Pertanyaan satu lagi. Kalau Bu Wiwin bilang 1 adalah bilangan asli, betul atau salah? Benar. Ya? Asli itu positif. Iya, bilangan asli itu sama dengan bilangan bulat positif. Bilangan asli sama dengan bilangan bulat positif. Berarti kalau Bu Wiwin katakan 1 adalah bilangan asli, betul salah? Betul salah? Kalau Bu Wiwin bilang 1 adalah bilangan asli. Benar. Benar. Ya. Bisa dipahami dan ya? Dari gambar ini Dania harus punya kesimpulan, ya. 1 adalah termasuk bilangan asli, 1 adalah bilangan bulat positif, dan 1 juga adalah bilangan cacah. Pertanyaan selanjutnya, apakah 0 bilangan bulat positif? Apakah 0 bilangan bulat positif? Bukan. Bukan. Ya.
Karena di sini garis bilangan ini dibagi 3 ya. 1 bilangan bulat positif, bagian yang pertama nih. Bagian yang kedua adalah bilangan 0. Bagian yang ketiga adalah bilangan bulat positif. Jadi 0 ya 0 gitu. Pertanyaan selanjutnya, apakah 0 bilangan cacah? Iya, benar. Iya benar. Pertanyaan selanjutnya, apakah 0 bilangan asli? Salah. Salah. Selanjutnya, apakah 0 bilangan bulat negatif? Salah. Bukan, ya. Oke. Sudah paham, Dania? Sudah. Sudah. Oke, bisa tolong sebutkan lagi gambar garis bilangan ini dibagi menjadi berapa? Menjadi berapa bagian? Gambar garis bilangan ini dibagi menjadi berapa bagian? Menjadi 3. Betul. Bagian yang pertama adalah Bagian yang pertama. ini. Panahnya kan ada panah merah, ada panah hitam, ada panah biru. Ada 3 kan warnanya, betul tidak? Iya. Iya. Berarti bagian yang pertama adalah yang berwarna merah, yaitu apa? Yang warna negatif. Iya, bilangan bulat negatif. Kemudian bagian yang kedua adalah yang berwarna hitam, yaitu yang berwarna hitam itu adalah bilangan Cacah. bilangan 0. Bilangan 0. Yang ketiga adalah bilangan bulat positif. Ya. Jadi bilangan 0 adalah bilangan cacah ada lagi ya. Berarti ada 4 kalau begitu ya. Bilangan bulat negatif, 0, bilangan cacah, dan bilangan bulat positif. Kalau bilangan 0 ya hanya 0 saja. Tapi kalau bilangan cacah, 0 dan seterusnya gitu loh. Ya, kalau bilangan cacah 0 dan seterusnya. Termasuk adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau bilangan bulat positif sama dengan bilangan asli. Ya. Nanti ini kan direkam ya. Nanti Dania mungkin bisa mengulang lagi rekamannya. Ya. Untuk lebih memahamkan lagi. Oke. Selanjutnya. Nah, ini membaca bilangan mungkin sudah tahu ya. 1, 10, 100 ribu, 10 ribu, 100 ribu, 1 juta. 1 juta, dannya sudah kenal ya? Angka 1 juta. Nolnya ada berapa? 1 juta, nolnya ada berapa? 1 juta nol ada 6. Ada 6. 10 juta, nolnya ada 10 juta nolnya 10 juta. Wah, nanti kalau Dania jadi milioner atau kalau milioner berarti uangnya jumlahnya miliaran. Kalau uangnya jumlahnya triliunan namanya apa? Bukan milioner lagi, bukan miliarder lagi ya. Kalau uangnya miliaran, miliarder. Kalau uangnya triliunan namanya apa? Triliuner. Triliuner. Belum pernah dengar soalnya. Bu Bibit paling pernah dengarnya miliarder. Kalau triliuner ya. Iya, Nggak tahu. baru dengarnya miliarder nih. Nah, harus tahu nih nanti siapa tahu dannya jadi
triliuner. Jadi miliarder nih. Nanti dannya jangan sampai dibohongin sama ininya, sama karyawannya, sama sekretarisnya. 1 triliun, padahal nolnya berapa nih 1 triliun? Dicoba hitung nolnya berapa? 12. 12. Harusnya nolnya 12 pas lagi bikin apa namanya? Bikin cek. Dia tulis nolnya cuma 9 misalnya, berarti kurang 3. Ini dia bilang ini 1 triliun, padahal bukan 1 triliun. Padahal kalau nolnya 9 apa? 1 miliar. Wah, kan jauh banget kan? Rugi aku. Iya, rugi dong. Makanya jangan sampai ketipu ya. Nah, itu kalau kita nggak belajar nanti kita gampang dibohongin orang, betul nggak? Betul. Iya, makanya kita harus belajar. Nah, siapa tahu jadi miliarder. Kalau dannya jadi miliarder, uangnya mau dipakai buat apa? Buat bantu panti asuhan. Masya Allah ya. Amin ya, mudah-mudahan ya. Panti asuhan itu berarti mengurus anak-anak yatim gitu ya? Iya, biar Mm-mm. anak tim dan piatu nggak Mm-mm. kesusahan. Iya, amin. Mudah-mudahan Allah kabulkan ya. Nah, berarti ini harus tahu nih, 1 miliar nolnya ada 9. Bu Win juga baru memperhatikan ini karena Bu Win nggak pernah punya uang sampai 1 miliar. Jadi nggak pernah memperhatikan yang nolnya banyak ini ya. Sekarang kita belajar nih. Siapa tahu Allah kabulkan kita jadi miliarder dan triliuner ya. Kalau kita sudah berilmu, siapa tahu sama Allah dikasih ya kan uangnya kan. Kita cari ilmunya dulu ya supaya sama Allah dikasih uangnya. Kalau kita belum punya ilmunya, belum dikasih uangnya karena nanti kita nggak bisa mengaturnya, bener nggak? Benar. Maka kita cari dulu ilmunya ya, Iya. supaya oleh Allah dikasih uangnya. Jadi 1 miliar itu nolnya 9, kalau 10 miliar ya berarti ditambah 01, 100 miliar tambah 01. Jadi tidak ada 1.000 miliar. Jadi 1 triliun itu sama dengan 1.000 miliar ya. Bentar. Jadi ada 10 miliar, 100 miliar, 1.000 miliar. Nah, 1.000 miliar itu sama dengan 1 triliun. Jadi mulai dari 1 juta, nolnya 6, 10 juta, 100 juta, 1.000 juta. Nah, tidak ada istilah 1.000 juta, adanya 1 miliar. Begitu juga tidak ada istilah 1.000 miliar, adanya 1 triliun. Oke, coba Bu Wiwin tutup nih. Bu Wiwin geser halamannya. Bu Wiwin tanya sama Daniel. Ulangi lagi. 1 juta nolnya berapa? 1 juta nolnya 6. 6. 1 miliar nolnya berapa? 9. Betul. Wah, cepet nih. Kayaknya nanti dapat uang 1 miliarnya cepet nih. Amin. 1 triliun berarti nolnya berapa? 12. Wih, cepet dapat 1 triliunnya nih. Masya Allah ya. Amin ya. Dapat 1 triliunnya cepet nih. Amin. Oke. Walaupun bukan Bu Wiwin yang dapat 1 triliun, alhamdulillah kalau Dania dapat 1 triliun. Kasih ke Bu Wiwin. Oh, Bagi. Masya Allah. Amin. Nah, setelah melakukan pengamatan, silakan mengajukan pertanyaan terkait hal yang diamati atau materi. Berikut ini contoh pertanyaan yang baik untuk diajukan. Bagaimana cara membandingkan bilangan yang tersusun dari banyak angka? Bagaimanakah pentingnya memahami nilai tempat untuk membandingkan bilangan bulat? Nah, oke nanti ya. Nah, ini contohnya ini. Contoh dari pertanyaan tadi nih. Tentukan manakah yang lebih besar atau kuantitas ya. Kuantitas itu artinya yang banyaknya. Kuantitas itu jadi kalau Dania ketemu kata-kata kuantitas, semakin banyak vocabularies kita, kelihatannya seperti orang banyak
pengetahuannya kan, betul nggak? Kalau Dania ngomong kuantitas, orang pasti, wah Dania keren nih, pengetahuannya sudah banyak gitu ya. Seperti itu kan. Tapi kalau Dania nggak tahu kuantitas apa ya, wah ketahuan nih berarti belum banyak belajar nih gitu kan. Kuantitas itu artinya banyaknya gitu ya. Kuantitas itu artinya banyaknya. Nah, mana yang lebih banyak atau mana yang lebih besar dari bilangan ini dan bilangan ini? Bagaimana cara membandingkannya? Nah, ini adalah contoh dari pertanyaan ini. Bagaimana cara membandingkan bilangan yang tersusun dari banyak angka? Ini kan bilangan yang tersusun dari banyak angka. 4, 7, 6, 5, 3. Cara membacanya berapa nih? Nah, bagaimanakah pentingnya memahami nilai tempat untuk membandingkan bilangan bulat? Nah, nilai tempat itu artinya yaitu tadi jutaan, ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Itu namanya nilai tempat. Nah, bagaimana nih? Contoh nih. Kita akan membandingkan 47653 dengan 8699. Mana yang lebih besar? Dan dia bisa membandingkan nggak dua bilangan ini? Mana yang lebih besar? Nih, dan dia mau mana? Lebih besar 47.650. Betul ya, tentu saja digitnya. Nah, kalau orang ngomong udah pakai digitnya ya. Gajinya berapa digit? Gajinya berapa digit? Digit itu artinya Angka. jumlah angkanya. Nah, ini berapa digit nih? Berapa digit angka nih? 5 digit. 5 digit yang ini 4 digit angka ya. Tentu saja lebih banyak yang 5 digit. Gajinya berapa digit? 6 digit, 7 digit, 8 digit gitu kan. Oke, kalau 8 digit berarti sudah berapa tuh? 8 digit. Berarti 8 8 digit itu berarti puluhan juta gitu ya. Kalau 9 digit berarti ratusan juta. Ya kan? Kalau 1 juta kan 6 nolnya. Iya gitu. Kalau dibilang gajinya 6 digit berarti masih di angka puluhan juta. Kalau dibilang gajinya 7 digit berarti di angka ratusan juta gitu. Ya kan? Sekarang berarti Dania udah ngerti nih kalau ada orang ngomong, kalau ada orang dewasa ngomong, nah, gajinya kamu berapa digit? 6 digit. Wah, ketahuan nih. Berarti kalau 6 digit berapa nih gajinya gitu kan? gajinya berarti. Kenapa? Kalau cuma 6 digit dikit berarti gajinya. Berarti kalau 6 digit jutaan, puluhan juta, atau ratusan juta kalau 6 digit? Jutaan. Iya, jutaan, betul, jutaan. Betul, betul. Ya, kalau 6 digit berarti jutaan. Kalau 7 digit? Berarti bisa puluhan, bisa belasan ya? Bisa belasan juta, bisa puluhan juta. 70 juta, 90 juta juga masih 7 digit kan? Ya. Iya. Ketahuan ya kalau ada orang bilang, berapa digit kamu gajinya? Alhamdulillah sudah 7 digit. Wah, keren ya, Masya Allah. Tapi Allah tidak melihat, menilai hambanya dari hartanya atau penampilannya atau wajahnya. Tapi yang dilihat oleh Allah apanya? Yang dilihat. Betul. Hatinya dan amalnya. Alhamdulillah kalau hartanya banyak disedekahkan. Berarti di sisi Allah juga mulia juga ya. Insya Allah. Iya. Oke, lanjut ya. Nah, kedua bilangan tersebut memiliki banyak angka penyusun yang berbeda. Bilangan 47.653 memiliki 5 angka penyusun, sedangkan 8.699 hanya memiliki
4 angka penyusun. Oleh karena itu, untuk membandingkan kedua bilangan tersebut, kita dapat menentukan dengan mudah, yaitu 47.654 lebih besar dari 8.699 karena angka penyusunnya lebih banyak. Tadi Daniel langsung bisa menjawab ya, mana yang lebih besar. Nah, ini sudah paham ya, alhamdulillah. Gimana Daniel, sudah termotivasi untuk belajar matematika? Sudah. Sudah ya. Jadi sekarang nggak terpaksa lagi karena disuruh sama mami? Enggak. Enggak ya. Awalnya Dania belajar matematika, aduh kok banyak banget, seminggu sampai 4 kali gitu ya. 2 lagi gurunya malah sebelumnya ya. Iya. Awalnya terpaksa ya. 3. Mami nyuruh 3. 3. 3 apa? 3. 3 guru. 3 guru, Masya Allah. Sekarang Dania sudah paham kenapa mami kok begitu banget gitu nyuruh Dania belajar matematika, sudah paham? Paham biar aku pinter. Iya. Nah, tentukan manakah yang lebih besar kuantitasnya, ini masih yang tadi ya, sama ya. Nah, sekarang gimana kalau ada bilangan negatifnya? Tadi masih ingat ya garis bilangan tadi, Bu Yun mau kembali ke garis bilangan yang tadi. Nah, ini ada yang belum Bu Yun sampaikan. Kalau bilangan bulat positif, semakin ke kanan itu semakin besar atau semakin kecil? Semakin apa kalau bilangan apa tadi? Bilangan bulat positif ini, yang merah-merahnya kelihatan nggak nih kursornya? Kelihatan. Iya, bilangan bulat positif. Semakin ke kanan, ini panahnya kan menuju ke kanan ya. Semakin ke kanan ini semakin besar atau semakin kecil? Semakin kecil. Ke kanan, ke Besar. kanan. Semakin besar ya. Di sini kan jadi 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Tentunya semakin besar, semakin ke kanan semakin besar. Nah, sekarang sebaliknya, bilangan bulat positif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya ke sebelah kiri. Semakin ke sebelah kiri, itu semakin besar atau semakin kecil? Semakin kecil. Semakin kecil. Nah, ini filosofi yang harus betul-betul dipahami ya. Jadi kalau ada tanda negatifnya, negatif 6, negatif 1000 itu, pertanyaannya sekarang Bu Win tanya, negatif 1000 dengan negatif 5, mana yang lebih besar? Negatif 1000. Ya, negatif 1000 dengan negatif 5, mana yang lebih besar? Negatif 1000. Oke, ulangi lagi ya. Ini harus dipahami nih. Bilangan bulat negatif semakin ke kiri semakin kecil atau semakin besar? Negatif 1000 artinya apa? Artinya 1000 bilangan di sebelah kiri angka 0, ya kan? Negatif 1000. Bandingkan dengan negatif 5, mana yang lebih besar? Apakah negatif 1000 atau negatif 5 yang lebih besar? Negatif 5. Iya, negatif 5 lebih besar dari negatif 1000. Pertanyaan selanjutnya. Negatif 1 dengan 0. Mana yang lebih besar? Negatif 1 dengan 0. Mana yang lebih besar? Negatif 1 dengan Negatif 1 negatif 0. dengan 0. 0 itu nggak ada negatifnya, nggak ada positifnya. Kalau 0 itu 0 aja. 0 dengan negatif 1, mana yang lebih besar?
Negatif 1. Negatif 1 kan ada di sebelah kiri. 0 ada di sebelah kanan. Jadi yang lebih besar mana? 0. 0. Oke. Udah ngantuk ya? Pasti udah lihat jam. Udah jam 9. Satu lagi ya pertanyaannya ya. Iya. Negatif 1 dengan 1. Mana yang lebih besar? 1. Iya, oke. Karena jawabannya benar, jadi kita tutup saja ya. Alhamdulillah, berarti Dania sudah paham. Baik, ada pertanyaan Dania? Dari tadi Bu Belum. Yun terus yang nanya nih. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, sudah sholat Isya? Belum. Oke, semangat ya. Wudhu dulu Ya. biar nggak ngantuk deh. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yuyun. Ya, sama-sama.